Shalom, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar. Kali ini kita akan membahas tentang para malaikat. Malaikat adalah roh-roh yang melayani di hadirat Tuhan. Malaikat dalam bahasa Ibrani disebut dengan malakah, artinya pesuruh atau pengemban amanat. Sebab para malaikat ini diutus oleh Tuhan, saudara, untuk melaksanakan berbagai tugas. Dalam Ibrani 1 ayat 14 disebutkan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Namun, tahukah saudara bahwa ada begitu banyak malaikat yang melayani di hadirat Tuhan? Mereka memiliki tugas-tugas tingkatan yang berbeda-beda juga, saudara. Berikut 7 tingkatan malaikat Tuhan yang ada di surga. Namun sebelumnya, saudara, boleh Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya, share, supaya setiap video-video terbaru dalam channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Di tingkat pertama adalah malaikat Michael. Saudara, ia adalah penghulu atau kepala dari seluruh malaikat yang ada di surga. Malaikat ini hanya muncul di momen-momen tertentu, saudara, yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama, saat bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Saudara dikasihi Tuhan, Yudas 1 ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas 1 ayat 9, saudara. Yang kedua, ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, singa-singa itu tidak bisa membuka mulutnya untuk menerkam Daniel, sebab Allah telah mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, saudara. Daniel 6 ayat 22-23. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Daniel 6 ayat 22-23, saudara. Saat Raja Darius mengunjungi Daniel yang masih berada dalam gua singa, hendak menanyakan kabarnya, Daniel menyatakan bahwa ada malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menolong dia, tetapi tidak disebutkan siapakah malaikat Tuhan itu, sebab Daniel pun juga tidak mengetahuinya. Tetapi dalam Daniel 11 ayat 1, malaikat Gabriel menyatakan kepada Daniel tentang apa yang terjadi saat
ia dilemparkan ke dalam gua singa, yakni pada tahun pertama pemerintahan Raja Darius orang Media itu, saudara. Daniel 10 ayat 21. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Michael, pemimpinmu itu. Seperti dahulu, aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Momen ketiga, malaikat Michael muncul, saudara. Saat Daniel berdoa dan puasa selama 21 hari, hendak meminta pengertian. Pada waktu Daniel berdoa, memohon pengertian pada Tuhan tentang akhir zaman, malaikat Gabriel langsung datang membawakan jawaban doanya sejak hari pertama ia berdoa. Tetapi dalam perjalanannya, malaikat ini dihadang oleh Lucifer, malaikat pelindung kerajaan Persia, sehingga malaikat Michael datang menolong malaikat Gabriel yang berperang melawan Lucifer. Lalu katanya kepadaku, Daniel, jangan takut. Allah telah mendengar doamu. Sejak hari pertama engkau mengambil keputusan untuk merendahkan dirimu supaya menjadi bijaksana. Aku telah datang sebagai jawaban atas doamu. Malaikat pelindung kerajaan Persia melawan aku selama 21 hari. Lalu Michael, salah seorang dari pemimpin malaikat, datang menolong aku. Kutinggalkan dia di sana, di Persia. Daniel 10 ayat 12-14, saudara. Aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang kelak akan terjadi pada bangsamu. Penglihatan ini tentang rahasia depan. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Saudara yang dikasihi Tuhan, momen keempat, malaikat Michael muncul disebutkan dalam Daniel 12 saat mendampingi bangsa Israel ketika terjadi masa kesesakan atau kesukaran yang besar. Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1, saudara. Momen terakhir malaikat Michael muncul yang disebutkan dalam Alkitab ketika terjadi peperangan di surga, saat peperangan melawan iblis atau Lucifer. Maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu.
dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Selain sebagai penghulu para malaikat, malaikat Michael juga termasuk dalam malaikat penghukum, khususnya pada akhir zaman. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di samping malaikat Michael ini, terdapat banyak malaikat pembantunya yang melaksanakan perintah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 7 ini. Di tingkat kedua ada malaikat kerub. Kerub-kerub yang ada di tingkatan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kerub yang diurapi. Ia adalah malaikat kerubin yang berkembang sayapnya. Ia sangat cantik dan tidak bercela sejak ia diciptakan, sampai terdapat kecurangan padanya. Yehezkel 28 ayat 15. Hikmatnya melebihi hikmat Daniel, penunggu Taman Eden, saudara, dan satu-satunya malaikat Tuhan yang diurapi. Tetapi karena kesombongannya, saudara, ingin sama dengan Allah, karena itu ia jatuh dan dilemparkan ke bumi. Ia adalah Lucifer, disebut juga bintang timur dan putra fajar. Kisah kejatuhannya disebutkan dalam Yehezkel 28 dan Yesaya 14. Ia bersama dengan malaikat-malaikat yang ikut memberontak kepada Allah dan dilemparkan ke bumi, menjadi iblis dan roh-roh jahat. Saudara, kerub-kerub yang lain adalah kerub-kerub biasa. Mereka mempunyai jumlah yang banyak, saudara. Di tingkat ketiga ada malaikat Gabriel. Ia adalah malaikat pekabaran yang berdiri di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 19. Ia diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan atau kabar baik kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dalam Alkitab sendiri, ia beberapa kali diutus untuk menyampaikan pesan. Pertama, kepada Daniel tentang penglihatan akan zaman akhir, saudara. Daniel pasal 9 dan Daniel pasal 12. Kedua, ia diutus menyampaikan pesan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Imam Zakaria.
saat sedang membakar ukupan di dalam bait suci. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Yang ketiga, ia diutus Tuhan pergi ke kota Nazaret, menemui Maria untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Mesias juru selamat umat manusia. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Di tingkat yang keempat ada malaikat imamat. Malaikat inilah yang memperhatikan segala ibadah dan doa orang-orang kudus, dan jumlah mereka banyak, tertulis dalam Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Wahyu 8 ayat 3, saudara. Di tingkat yang kelima adalah malaikat serafim. Malaikat ini adalah malaikat pengawal dan malaikat pesuruh. Ia berdiri di sekitar arasi atau tahta Allah. Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapat aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Di tingkat keenam ada malaikat penghiburan. Saat Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem, saudara, malaikat-malaikat ini muncul dan memberi
penghiburan bagi umat Israel. Para malaikat itu menaikkan pujian pengagungan kepada Allah yang didengar dan yang disaksikan oleh para gembala di padang. Lukas 2 ayat 13-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Lukas 2 ayat 13-14. Dan yang terakhir di tingkat yang ketujuh adalah malaikat biasa yang ditugaskan mengawal orang-orang percaya, dan jumlah mereka begitu banyak, saudara. Ini dapat kita lihat dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara dikasihi Tuhan, itulah 7 tingkatan malaikat Tuhan yang ada di sorga, kecuali Lucifer yang telah dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikat yang mengikut dia memberontak kepada Allah. Dari tingkatan itu dapat kita lihat bahwa malaikat Gabriel berada di satu tingkat di bawah Lucifer. Itulah sebabnya ia dihadang oleh Lucifer. Saat Daniel berdoa meminta pengertian kepada Allah. Tapi karena Daniel berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh, sehingga malaikat Michael datang menolong Gabriel dan Daniel, sehingga Lucifer tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, saudara dikasihi Tuhan, harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab lawan kita bukanlah manusia, tetapi melawan iblis dan roh-roh jahat di udara. Karena dengan selalu penuh dengan Roh Kudus akan menjadikan kita lebih kuat daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu adalah roh yang lebih besar daripada yang ada dalam dunia ini. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.